Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada kutum kali ini juga diambil dari YouTube dan dari artikel. Sekarang ada dua ya. Enggak berat-berat amat. Ya, berawal dari karena setiap dari kita, bahkan setiap manusia itu pastinya sempat salah dan lupa ya. Bahkan para nabi pun mungkin maksum terjaga dari kesalahan gitu. Tapi kan maksudnya awalnya itu pernah juga gitu kan, pernah juga melakukan kesalahan, tapi habis itu langsung ditegur sama Allah gitu kan, langsung ditegur sama Allah, langsung bertobat, terus akhirnya langsung diampuni sama Allah gitu. Nah, jatuhnya kita sebagai manusia biasa pastinya banyak juga akhirnya melakukan kesalahan. Nah, makanya dari situ judul kutum saya ini adalah langkah-langkah untuk bertaubat. Tuh. Dalilnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terus ini udah dalil yang sangat familiar sekali. Kan? Jadi Allah itu lebih menyukai orang yang terus bertaubat dengan orang yang mensucikan diri. Tuh, nah, tawwab kenapa pakai tasydid? Nah, gitu kan, tawab itu emang yang terus menerus gitu kan, orang yang terus menerus bertaubat. Nah, orang yang terus menerus bertaubat gitu. Jadi nggak cuma sekali. Justru Allah itu lebih menyukai orang yang maksudnya ahli maksiat yang emang terus menerus bertaubat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa bersalah gitu kan, daripada orang soleh yang tidak pernah merasa bersalah gitu. Jadi it's okay gitu, nggak masalah kalau akhirnya kita terus, maksudnya ya kan iman tuh ya zituyankus ya, kita emang selalu menyadari itu. Jadi ketika akhirnya kita melakukan suatu maksiat itu, terus abis itu kita bertobat, nanti mungkin suatu saat akhirnya kita melakukan maksiat yang lainnya, atau bahkan mengulang lagi yang maksudnya yang udah kita pernah lakukan gitu, yang nggak apa-apa, akhirnya kita tobat lagi gitu ya. Jadi bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, seandainya seseorang itu berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali, terus 1000, bahkan 1000 kali atau lebih, lalu bertaubat di setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya setiap kali ia bertaubat. Dosa-dosanya pun gugur. Seandainya ia bertobat dengan sekali taubat saja setelah ia melakukan semua dosa tadi, taubatnya pun sah gitu. Tapi ya itu ya, cuman ya itu pasti lebih baik akhirnya setelah langsung gitu, maksudnya setelah kita melakukan satu kesalahan terus akhirnya langsung kita bertobat gitu. Bahkan sebenarnya nggak harus dosa yang besar gitu ya, itu nggak harus dosa yang besar, atau bahkan alhamdulillah sih, kalau misalnya sebenarnya kita malah nggak ngeh gitu kalau misalnya itu tuh yang kita lakukan itu dosa yang besar gitu kan, terutama yang ya maksudnya yang mungkin hati atau ada perbuatan yang emang kadang nggak kita sadari gitu. Jadi sebenarnya itu udah masuk ke dalam dosa yang besar gitu, tapi kita nggak ngeh, jadi jatuhnya itu ya udah dosa kecil aja gitu kan, jadi nggak ngerasa. Jadi maksudnya nggak harus akhirnya kita melakukan yang dosa, misalnya nauzubillah ya, maksudnya kayak zina terus kayak minum khamr, nggak harus kayak gitu dulu akhirnya untuk kayak bertaubat gitu kan. Bahkan melakukan sesuatu yang emang menurut kita tuh kayak nggak enak gitu ya, misalnya kayak udah nggak enak di dalam hati, udah nggak enak banget tuh, udah langsung bertobat aja gitu. Jadi jangan dibiasakan untuk, maksudnya udah melakukan dosa kayak gitu terus akhirnya dibiarkan aja berlalu kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi taubat dulu gitu. Jadi setelah akhirnya melakukan kesalahan tapi taubat gitu. Kalaupun nanti melakukan kesalahan yang lainnya lagi atau bahkan berulang lagi, ya udah taubat lagi gitu ya. Terus seperti itu. Jadi itu tadi. Oke ya, kita langsung ke langkah-langkahnya bertobat tuh. Yang pertama itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuhnya kalau misalnya kita sudah terbiasa dalam perbuatan baik, makanya ketika kita melakukan perbuatan yang buruk aja sedikit gitu, itu kan udah nggak enak gitu ke dalam hati. Karena baik dengan buruk itu nggak bisa disatukan
gitu kan. Kalau misalnya emang udah terbiasa terus melakukan perbuatan buruk, ya memang akhirnya harus butuh usaha yang lebih keras banget gitu untuk melakukan perbuatan yang baik gitu. Karena tuh amal solih dengan maksiat itu tidak bisa disatukan, gitu kan. Jadi iman itu akan naik dengan amal yang solih, dengan amal solih. Amal solih itu buah dari ibadah gitu ya. Maksudnya tercerminnya tuh dari ibadah. Terus sedangkan yang ketika turun itu karena maksiat gitu, karena kita banyak berbuat salah tuh. Terus ini apa teguran untuk diri sendiri terutama ya. Itu pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi gitu ya. Otomatis bahkan menangisi dosa-dosa itu gitu, meminta ampun. Di sini ada ucapan dari ulama Malik bin Dinar. Kalau nggak salah Malik bin Dinar itu juga termasuk ulama yang ya dulu preman pasar gitu. Dulu preman pasar yang emang akhirnya itu bertobat jadi sekarang jadi seorang ulama gitu. Itu mungkin ceritanya bisa maksudnya bisa dicari, dan itu masya Allah banget gitu ceritanya. Bahkan akhirnya sampai beliau mimpi dikejar-kejar ular, dikejar-kejar ular. Terus yang bisa nolong tuh cuma kakek tua yang akhirnya nggak bisa nolong gitu. Pokoknya itu masya Allah banget, ini ceritanya ulama Malik bin Dinar. Nah, mungkin kalian bisa cari gitu ya referensinya. Jadi asalnya preman pasar yang emangnya ya pokoknya sampai kayak minum homer dan lain sebagainya, terus sampai akhirnya sekarang jadi ulama. Di ulama Malik bin Dinar itu bilang, menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Itu ya, jadi itu dia. Bahkan kita nangis karena takut kepada Allah gitu akan dosa-dosa kita itu, bahkan wajah kita itu nggak akan disentuh oleh api neraka kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang kita sama sekali nggak bisa nangis nih gitu kan, nggak bisa nangis berarti nangislah karena kalian tuh nggak bisa nangis gitu. Itu mirip sih kalau misalnya kayak kita lagi baca Quran terus nggak bisa nangis gitu, nggak bisa tersentuh dengan apa yang akhirnya kita baca gitu atau kita tadabburi lah ya. Itu maka nangislah karena kalian tuh karena kita tuh nggak bisa nangis gitu. Jadi tangisilah diri kalian karena kalian nggak bisa nangis. Terus hijrah, tidak terus menerus berbuat dosa gitu. Jadi kalau misalnya yang ada yang wajibnya yang kita tinggalkan, berarti ketika akhirnya kita memutuskan untuk bertobat, berarti tunaikan. Kalau misalnya ada hak manusia, misalnya yang misalnya kita rampas atau nggak apa, maka kembalikan gitu. Atau kalau nggak bisa kembalikan, berarti minta maaf dulu gitu kan, minta diikhlaskan dulu. Itu pokoknya sebisa mungkin akhirnya kita memohon ridhonya dari manusia yang emang kita ambil haknya tersebut gitu. Terus itu tadi beramal solih ya. Jadi kan wa'at bi'isayyi'atal hasanata. Jadi kalau misalnya emang kita berbuat salah, iringi dengan akhirnya amal soleh. Jadi supaya amal solehnya itu akhirnya menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Terus waktunya, hati-hati nih, ternyata ada waktu yang bertobat juga. Waktunya adalah sebelum ajal datang atau sebelum matahari terbit dari barat. Ketika ajal sudah di kerongkongan, ya pasti sudah terlambat ya. Bahkan itu jatuhnya seperti Firaun kan, yang maksudnya ketika di kerongkongan, terus baru deh akhirnya taubat gitu kan. Terus Allah bilang kan di dalam Al-Quran, kemana aja gitu kan, baru sekarang nih taubat gitu, istilahnya kayak gitu. Itu ada loh, maksudnya emang benar-benar Allah tuh bilang al-ana gitu, yang panjang itu kayak apakah baru sekarang gitu kan? Apakah baru sekarang kamu bertobat? Sedangkan dulu-dulu aja kemana gitu kan? Itu kayak gitu. Jadi itu udah terlambat gitu. Itu tadi ya. Jadi waktunya itu. Terus sholat tobat itu ternyata ini juga sholat tobat juga disepakati oleh imam madhab yang 4 gitu. Jadi kita cukup sholat 2 rakaat niat untuk sholat tobat gitu. Nah terus mungkin di situ akhirnya perbanyak doa memohon ampun kepada Allah gitu, terutama yang mungkin doa yang pernah yang tercantum di dalam Al-Quran, terutama yang tercantum dalam Al-Quran doanya Nabi Yunus ya, waktu itu saat Nabi Yunus juga akhirnya bertobat kan. Jadi di dalam perut ikan di dalam lautan. Pernah dengar di ceramahnya siapa gitu, jadi tuh kayak bagaikan kita lagi di rumah, rumahnya tuh terkunci, terus kita tuh terkunci di dalam lemari gitu kan. Itu dalam keadaan yang kayak gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kesalahan diri sendiri gitu kan. Makanya akhirnya Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu atau doanya Nabi Adam ketika akhirnya maksudnya memakan buah yang terlarang, terus
terbuka auratnya, jadi Rabbana, akhirnya Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga yang dari hadis, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pokoknya di setiap doa ini kalau misalnya kita emang misalnya kita teliti gitu ya, lafaznya itu selalu ada ini zalamtu nafsi, maka aku tuh menzalimi diri gitu. Itu benar-benar ngakui gitu kalau misalnya kita tuh emang ya Allah, kita nih yang salah gitu, kita yang menzalimi diri sendiri gitu. Ya Allah, benar-benar mohon ampun, gitu, mohon ampunan dari Engkau gitu ya. Terus mungkin tambahannya, jika bisa akhirnya kita jauhi lingkungan-lingkungan yang memang membuat kita akhirnya jadi terjerumus lagi ke dalam maksiat. Jadi tadi ini juga banyak juga ya akhirnya yang udah berusaha untuk bertobat, terus karena teman yang buruk itu kan jatuhnya jadi balik lagi. Itu tuh seperti dalam satu hadis kan disebutkan teman yang baik dengan yang teman yang buruk itu seperti penempa besi dan penjual minyak wangi, penjual parfum kan. Kalau misalnya kayak penjual parfum kan kita bisa dapat wanginya, atau kayak dia ngasih ke kita atau kita beli gitu kan minyak wanginya, yang mana akhirnya kita ujung-ujungnya dapat juga kan wanginya gitu. Tapi kalau misalnya penempa besi ya, kalau nggak akhirnya baju kita yang terbakar gitu, atau kita dapat bau yang maksudnya bau yang nggak sedap gitu kan dari situ. Itu permisalan teman yang baik dan buruk ya. Cukup sekian dari saya. Ini pengingat teguran khususnya untuk diri saya sendiri, gitu ya. Jadi sama-sama saling menegur, sama-sama saling menasihati. Gitu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.